Begini tanggapan Hernando Ari soal Emil Audero gabung Timnas Indonesia. Dicoret, Egy Maulana Fikri sedih batal gabung Timnas Indonesia. Australia versus Indonesia, pembuktian strategi Kluivert. Waspada Timnas Indonesia, Timnas Australia pede meski pemain kuncinya cedera. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Begini tanggapan Hernando Ari soal Emil Audero gabung Timnas Indonesia. Persaingan posisi kiper tim nasional, Timnas Indonesia kian sengit dengan bergabung Emil Audero ke skuad Garuda. Lantas bagaimana tanggapan kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari karena kini saingannya tak hanya Martin Paes lagi, tetapi juga Emil Audero. Ya, masuknya Emil Audero membuat persaingan di sektor penjaga gawang kian sengit. Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari Sutaryadi, hingga Nadeo Argawinata, akan bersaing memperebutkan satu posisi di penjaga gawang inti. Hernando pun buka suara soal resminya penjaga gawang jebolan Juventus itu menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membuat persaingan di penjaga gawang kian sengit. Apalagi semenjak Martin Paes didatangkan dan bermain konsisten, Hernando kerap hanya jadi pemain pelapis di Timnas Indonesia. Menanggapi kehadiran Emil Audero, Hernando Ari mengaku biasa saja. Ia pastinya tetap akan berusaha memberikan yang terbaik demi bisa jadi andalan Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Persaingannya biasa saja, kalau saya dari dulu inginnya menampilkan yang terbaik, pokoknya di sesi latihan kasih yang terbaik saja, kata Hernando Ari. Hernando pun tak gentar bila harus bersaing dengan Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang yang kini memperkuat Palermo di Serie B Liga Italia. Bagi kehadiran penjaga gawang kelahiran Mataram itu dianggap justru motivasi untuk bekerja dan berjuang lebih keras lagi di setiap penampilan. Serta latihan di Timnas Indonesia dan Persebaya, tidak ada, biasa saja, selama masih makan nasi biasa saja. Pokoknya intinya berjuang keras dan saya beri penampilan yang terbaik, mungkin entah harapan itu ada atau tidak, saya akan tetap lakukan yang terbaik, ujar penjaga gawang berusia 28 tahun ini. Jadi motivasi pasti. Namanya juga sepak bola kan sifatnya internasional. Jadi kita harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan belajar. Mungkin Emil sudah berpengalaman, dia sudah berpengalaman, sementara saya masih muda juga, tambahnya. Hernando pun tak ada persiapan khusus pasca Emil Audero dinaturalisasi dan digadang-gadang langsung masuk Timnas Indonesia. Terpenting baginya harus bekerja keras dan memberikan penampilan terbaik. Pokoknya intinya berjuang keras dan saya beri penampilan yang terbaik, mungkin entah harapan itu ada atau tidak, saya akan tetap lakukan yang terbaik, pungkasnya. Dicoret, Egy Maulana Fikri sedih batal gabung Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri dipastikan tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk lawan Australia serta Bahrain. Sebelumnya nama Egy Maulana Fikri mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Wajar saja, pemain yang berjuluk Messi Indonesia tersebut punya catatan impresif bersama Dewa United. Sejauh musim ini, Egy sudah mencetak 11 gol serta 4 assist. Catatan itu membuat pemain lokal tersubur di BRI Liga 1 Indonesia. Sayangnya Egy justru mengalami cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan terpaksa, Patrick Kluivert akhirnya mencoret winger berusia 24 tahun dari tim Merah Putih. Dicoret di detik-detik akhir karena mengalami cedera. Egy memberikan respons, "Tidak beruntung, bagaimanapun saya akan mendukung dari jauh," tulis Egy Maulana Fikri di postingan Instagramnya. Goduk Garuda, tegas pemain Dewa United tersebut. Absennya Egy tentu mengurangi kekuatan Timnas Indonesia karena Ragnar Oratmangoen juga absen terkena akumulasi kartu. Adapun Patrick Kluivert bisa menambal bolongnya posisi Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangoen tersebut dengan sosok Dean James. Pasalnya Dean James yang baru saja dinaturalisasi bisa bermain di winger. Australia versus Indonesia, pembuktian strategi Kluivert. Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyebut duel Australia versus Timnas Indonesia jadi ajang pembuktian strategi Patrick Kluivert. Okto menilai laga Australia versus Indonesia dinanti banyak orang. Hal itu lantaran laga itu jadi laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, pasti ini menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu. Karena pergantian pelatih, dari Shin Tae-yong ke Patrick, ini sekarang menjadi debutnya Patrick untuk pembuktian strategi yang akan dipakai nanti untuk pertandingan perdana, ucap Okto. Okto mengakui bahwa antusiasme publik terhadap penampilan Timnas Indonesia saat ini sangat tinggi. Hal itu tak lain karena peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang terbuka di depan mata. Kita semua sangat menanti, sangat menunggu kiprah yang dilakukan oleh PSSI.
Karena ini bukan hanya tentang menang atau kalah, ada juga semangat dari masyarakat Indonesia, apalagi ada pemain-pemain baru yang menjadi hawa segar. Yang terakhir ada 3 naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, dan termasuk juga striker baru, Ula Romeni, yang bakal sama-sama kita nantikan, kata Okto. Okto pun optimistis timnas Indonesia bakal berjuang keras memetik hasil bagus di laga lawan Australia. Saya kira kita harus terus memberikan optimisme. Apapun ceritanya, ini adalah skuad yang akan membawa nama besar Indonesia dan ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Okto. Waspada timnas Indonesia, timnas Australia PD meski pemain kuncinya cedera. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengatakan timnya tidak akan meremehkan timnas Indonesia saat duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney, 20 Maret mendatang. Kami jelas tidak akan meremehkan Indonesia, ujar Popovic saat mengumumkan daftar 26 pemain timnas Australia yang dipersiapkan melawan Indonesia dan Cina, Jumat 24 Maret. Popovic mengatakan Australia tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Karena tim Merah Putih sudah jauh berbeda dari pertemuan terakhir pada September 2024, selain memiliki banyak pemain naturalisasi yang baru, tim pelatih timnas Indonesia juga berubah 100% bersama Patrick Kluivert. Namun, Popovic mengaku timnas Australia akan berusaha fokus pada diri sendiri. Terlebih Australia dihadapkan masalah cedera pemain untuk laga melawan timnas Indonesia dan Cina, tapi kami akan mempersiapkan diri dengan baik, terlepas dari lawan kami harus fokus pada diri sendiri. Berusaha meningkatkan permainan kami, bagaimana kami ingin menggerakkan bola, bagaimana kami ingin bertahan, jika kami bisa melakukan hal itu, kami akan punya peluang menang yang bagus, ucap Popovic. Australia kehilangan sejumlah pemain kunci untuk laga melawan timnas Indonesia karena cedera. Harry Soutar, Alessandro Circati, Jordan Boss, dan Rile S1 MCHE Pronunciation Gray absen karena cedera. Selain itu Popovic tidak memanggil Mitch Duke, Ajdin Rustik, Max Ballard, Patrick Yazbek, dan Ryan Grant yang terakhir dipanggil saat melawan Bahrain, November 2024. Jika dilihat dari daftar pemain sejauh ini, bahwa terlepas dari usia, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Sejak November kami memiliki kesempatan untuk meninjau dan menilai semua aspek program kami menjelang kualifikasi ini, kata Popovic. Laga Australia versus Indonesia sangat krusial bagi kedua tim dalam usaha lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.